Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, juga para asatidz, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, jamaah majlis ta'lim, zikir serta salawat riyadul muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu maqal, daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya termasuk sepaling utama hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'aktsiru alayya minas salati fi, maka perbanyaklah atasku daripada bersalawat pada hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka bahwasanya salawat kalian dilintangkan atasku, artinya ditampaykan lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika, bagaimana dilintangkan salawat kami atas engkau. Waqad aramta, sungguh engkau hancur. Pian hancur kalau dikubur, ujar ben sahabat. Ayapa dilintangkan salawat lawan sampian. Qala, berkata rawi, yaqulu balita, artinya syakrawi ini ada kata aramta, balita. Qala, berkata Nabi, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi bahwa memakan bumi jasad para nabi. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasad para nabi. Jadi di hadis ini setidaknya ada beberapa pelajaran, beberapa hikmah, beberapa isyarat. Yang pertama, di hadis yang kita baca ini menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Sebagaimana ujar Nabi tadi, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Dan di hadis lain, sebagaimana sering kita dengar, inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam wa aidul mu'minin. Sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin segala hari dan hari raya bagi orang beriman. Dan Allah menjadikan Nabi Adam itu hari Jumat. Dan juga Allah akan menjadikan hari kiamat itu hari Jumat. Jadi terjadinya kiamat itu hari Jumat. Sehingga ujar ulama, setiap datang hari Jumat itu sebenarnya para ulama-ulama itu takutan. Bukan bergembira, Bang. Karena hari Jumat itu hari di mana terjadinya hari kiamat. Lalu kita disuruh memperbanyak beramal hari Jumat itu. Kita disuruh memperbanyak ibadah hari Jumat itu. Ada yang berremian, Pak. Nah, sehingga orang-orang bahari itu bila hari Jumat kada mau begawi,
Orang bahari itu bila hari Jumat kada mau urusi dunia. Orang bahari itu bila berdagang tutup halal itu bila hari Jumat. Orang bahari itu. Dan karena mereka mengagungkan hari Jumat. Kita jangan kalah lawan orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim itu nang hari Ahad, orang Nasrani mereka libur bila hari Minggu itu. Orang-orang Yahudi hari Sabtu mereka kada mau urusi dunia bila hari Sabtu itu. Kita hari Jumat malahan bahimat mau urusi dunia lah. Nah, Jumat ini dipersiapkan Allah memang untuk kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa amalan yang paling baik diperbanyak hari Jumat itu? Nah ujar Nabi, perbanyaklah atasku salawat. Nah di antara amalan-amalan, namun nang surah Kahfi kita tahu aja sudah kan, bila malam Jumat disuruh membaca surah Kahfi kan. Nah selain daripada itu kita disuruh memperbanyak salawat kepada baginda Nabi. Di antara salawat nang sangat dianjurkan oleh Abah Guru sekumpul agar dibaca habis subuh, jisidin baca habis subuh salawat Dalail Khairat hizib Jumat. Salawat Dalail Khairat hizib Jumat habis subuh. Ujar sidin, siapa membaca hari Jumat hizib Jumat dari kitab Dalail Khairat, itu akan diberi Allah pahala sebilangan huruf-hurufnya haji mabrur. Dan diberi Allah istana di dalam surga sebilangan huruf-huruf yang ada di Dalail Khairat hizib Jumat tersebut. Banyak benar kalau lah. Nah, jadi hizib Jumat ini merupakan salah satu yang sangat ditekankan oleh guru sekumpul dibaca imbas subuh hari Jumat. Karena jisidin tadi dapat fadilat diberi pahala haji mabrur sebilangan huruf yang ada di hizib Jumat dan dapat mahligai istana dalam surga sebanyak huruf-huruf yang ada di hizib Jumat nang dibaca itu tadi. Nah itu dari sekian banyak salawat nang kita disuruh mengamalkannya. Kemudian di antara salawat yang paling baik juga dibaca hari Jumat itu adalah waktunya imba asar, yaitu salawat ini datang dari Nabi, ini salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Apalagi kalau itulah imba asar sekali baca 80 kali. Ada boleh dicicil, ada boleh dipagat-pagat, ada boleh tahalat. Harus terikat 80 itu jadi satu kesatuan. Membacanya imba asar. Imba asar itu apabila imba asar langsung ada apa-apa, atau jam 5 atau jam setengah 6 menghadang maghrib pada apa-apa, yang penting imba asar. Salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu fadilatnya 2. Yang pertama diampuni dosa selama 80 tahun. Ini dari Nabi ini nih. Nang kedua dapat pahala beribadah selama 80 tahun. Ini nang maulah umat Rasulullah ni
pendahuluan masuk surga. Seluruh umat nabi-nabi lain itu tadudi umat nabi berdahulu. Padahal umat nabi ini dari segi dizahirkan pandudian, dari segi umur pahandapnya. Umat nabi-nabi lain 1000 tahun umur ada, umat nabi Nuh tak. Artinya ibadah simbanyakan. Tentu banyak orang yang berumur 1000 tahun daripada nang 60 tahun ibadah. Tapi kenapa di surga banyak umat Rasulullah, ibarat fasilitas surga, istana dalam surga. Kenapa banyak umat Rasulullah? Sehingga dikatakan ummati thuluthu ahlil jannah. Umatku tuh Nabi sepertiga ahli surga. Artinya wilayah surga nang seluasan itu, nah itu sepertiganya dikuasai oleh umat Rasulullah. 2/3 berbagi umat nabi-nabi beretaan. Seluas langit dan bumi 1/3 hanya untuk umat Rasulullah. Kenapa kayak itu? Sedangkan umat Nabi ini umur pahandapnya. Ibadah tentu banyak umat nabi-nabi terdahulu. Bujur. Tapi nilainya ini nang besar. Kita membaca salawat dalail tadi aja nah. Hizib Jumat habis subuh tadi dapat pahala sebilangan haji mabrur setiap huruf-hurufnya yang ada di Hizib Jumat itu. Kita dapat mahligai istana dalam surga sebanyak huruf-hurufnya yang ada di dalail situ. Hizib Jumat tuh. Habis asar kita membaca pulang salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Jangan dirubah-rubah nih toh. Jangan dirubah-rubah salawatnya, jangan ditatambahi, dan jumlahnya harus pas 80. Karena itu rahasia datang dari Nabi. Jadi Allah hafalin itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Lakian binian habis asar luangkan waktu membaca salawat itu. Bila aur imba asar gawi dulu, habis akan aurnya jam 5 atau setengah 6 ampih aur, duduk kalau lagi balantak menghadang maghrib bacaan itu, dosa 80 tahun diampuni dan diberi pahala beribadah selama 80 tahun. Untungnya orang yang diberi Allah taufik hidayah untuk bersalawat lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi fa'akthiru alayya minas salati fih. Perbanyaklah oleh kalian atasku daripada bersalawat pada hari Jumat. Nah, itu salawatnya nang tadi, nang lain-lain terserah aja juga. Nang lain-lain terserah aja, cuman nang dua itu nang dua itu mun kawa jangan kada diamalkan, apalagi dalailnya sudah beijazah. Kemudian ujar Nabi menyambung, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka bahwasanya salawat kalian dilintangkan atasku, dilapurakan, bahasa kitanya dilapurakan lawan aku, ujar Nabi. Nah, di sini ada riwayat lain mengatakan bahwa Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang bertugas secara khusus untuk menyampaikan salawat umat kepada baginda Nabi. Walaupun baginda Nabi itu melihat saja umatnya yang bersalawat nita, Nabi itu melihat
umat sidin nang bersalawat lawan sidin. Ini dalilnya nih. Salat kalian dilintangkan, ditampayakan lawan aku je Nabi, ditampayakan. Nah, pengalihnya lawan Tuhan. Ngalihkan dia lawan Tuhan. Kita manusia belum baulah CCTV kawa. Kan otak manusia ciptaan Tuhan aja nih toh. Kawa aja baulah CCTV, baulah napa lagi alat pelacak, alat macam-macam ada aja. Satelit nang mengamira kawa aja tuh ulahan otak manusia, otak manusia ulahan Allah Ta'ala. Nah, pengalihnya Tuhan menampayakan gawian umat Rasulullah lawan Rasulullah, ada dangalihnya lawan Tuhan. Jadi gawian kita umat ini ditampayakan Tuhan lawan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditampayakan Tuhan lawan baginda Rasulullah. Tapi Allah pun ada juga berisi malaikat yang bertugas khusus melapurakan pulang. Dan malaikat itu ketika berhadap Rasulullah, mereka akan menyebut kepada baginda Rasulullah, ujar mereka, wahai Rasulullah, ini salawat dari umat sampian yang bernama Fulan, anaknya Fulan. Si Fulan, anak si Fulan. Nah, maka lalu dimasukkanlah nama orang yang bersalawat kepada baginda Nabi itu serta nama orang tuanya dalam golongan orang-orang yang berhak dapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar ulama, di sini ada rahasia. Rahasianya apa? Bahwa dalam bersalawat kepada baginda Nabi itu ada fadilat bakti terhadap kawitan. Orang yang bersalawat lawan baginda Nabi itu dapat fadilat berbakti kepada orang tua. Karena nangaran bakti itu kita menggembirakan hati sidin, mahimungi sidin. Adakah yang lebih menggembirakan hati seseorang ketika namanya disebut di hadapan kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi berkat si anak kawitan itu berhak dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang mengamalkan salawat itu dia dapat fadilat bakti terhadap orang tuanya. Nah, jadi amalkan salawat. Salawat ini sampai dikatakan man nasiyas salata alayya faqad akhta tariqal jannah. Siapa lupa bersalawat lawan aku je Nabi, tak salah jalan menuju surga. Walaupun amalan-amalan lainnya dibacanya, digawinya, tapi salawat ditinggalakannya, tak salah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ujar Nabi. Jadi orang yang kada bersalawat lawan Nabi itu kada cagaran sampai ke surga. Karena orang yang kada bersalawat itu tak salah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian itu dilintangkan atasku, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu berkata para sahabat, ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alaik wa qad aramta. Kayak apa salawat itu ditampayakan lawan sampian, pian melihat umat-umat pian bersalawat lawan sampian, kayak apa pian melihat? Pian hancur sudah. Ada lagi pian kayak apa melihat umat pian bersalawat. Nah, lalu ujar Nabi, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kul ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi bahwa dia memakan jasad para nabi. Maka di sini ada isyarat juga. Artinya apa?
bukan hanya para nabi yang jasadnya itu ada hancur, kada. Juga orang-orang yang terhubung lawan nabi pun kada akan hancur. Termasuk jasad orang yang ahli salawat lawan nabi, jasadnya kada hancur di kubur. Ujar Habibana Lutfi, orang yang ahli salawat itu biar kada hafal Quran, orang yang ahli salawat itu biar kada banyak sembahyang, tapi nya ahli salawat kada hancur di kubur, kada hancur di kubur. Ini syaratnya ini. Ketika Nabi bicara salawat, lalu muntung sahabat ini dituturakan Tuhan tentang hancurnya jasad. Ini muntung sahabat ini Allah namun menuturakan nih betakun tentang kehancuran jasad di kubur. Bicara salawat, kenapa nang ditakuni kehancuran jasad? Nah, di sini Allah hendak memberikan artinya satu hikmah, satu keutamaan bagi orang yang bersalawat karena dia terhubung dengan baginda Nabi, maka jasadnya kada akan hancur di kubur. Jasadnya kada akan hancur di kubur. Nah, ini keutamaan orang yang terhubung dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyak salawat dia terhubung dengan baginda Nabi. Semakin banyak salawat kepada baginda Nabi, semakin kuat ikatan, semakin kuat hubungannya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun yang dihubungkan dengan baginda Nabi akan bernilai tinggi di sisi Allah. Apapun yang terhubung dengan baginda Nabi akan mulia di sisi Allah. Termasuk jasad orang yang ahli salawat kada akan hancur di kubur karena jasad itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di India itu seorang raja dahulu, agamanya Hindu. Lalu ketika itu ada seorang Habib dari Hadramaut, seorang wali besar, beliau hijrah ke India, berdakwah di India, banyak orang-orang masuk Islam di tangan Sidin. Akhirnya si raja ini marah, sarik, artinya nih rakyatku banyak masuk Islam, meninggalkan agama Hindu. Akhirnya si raja ini menyerang lawan si Habib itu, Habib itu sini bakhalot dalam hutan. Nah begitu si raja ini artinya hendak masuk ke hutan itu, hendak menyerang Habib itu, Allah kirim, menurut riwayat dikatakan Allah kirim pasukan nyamuk menyerang kepada si raja tadi. Akhirnya raja itu kalah dengan bala tentaranya. Menyerah si raja ini. Artinya berdamailah si raja itu lawan si Habib ini. Dan raja ini walaupun artinya kada masuk Islam, tapi dia memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memeluk Islam, menjadi pengikut si Habib, seorang Habib ini. Nah akhirnya si raja ini setiap hari datang ke wadah Habib itu, bersalaman dan mencium ke tangan Habib. Beberapa waktu kemudian raja ini meninggal dunia. Dan dibakar sesuai tradisi agama Hindu, dibakar. Nah anehnya ketika dibakar jasad si raja itu, tangan dan bibirnya kada hangus terbakar. Tangan dan bibirnya kada hancur, kada hangus. Kenapa? Karena tangan itulah yang sering bersalaman lawan Habib, dan bibir itulah yang sering mencium tangan si Habib. Orang yang terhubung dengan zuriat Nabi, dan zuriat Nabi terhubung dengan Nabi.
Ayo. Apalagi minta hubung lawan nabinya, karena banyak salawat orang kafir aja nah. Karena terhubung dengan baginda Nabi melalui cintanya kepada zuriat baginda Nabi ada keistimewaan. Bibirnya kada hancur, dia kada hangus terbakar, tangannya pun kada hangus terbakar. Nah, jadi apapun kalau terhubung lawan Nabi itu kada akan celaka, kada akan binasa. Sesuatu yang terhubung lawan Nabi akan jadi mulia, akan jadi berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu berkaitan dengan acara yang akan kita laksanakan. Insyaallah tanggal 8 September malam Senin hidup 6 Rabiul Awal, insyaallah di majelis kita akan mengadakan Maulid Agung, perayaan agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan dihadiri oleh guru kita tercinta, ayahanda pengasuh Nurul Muhibbin, Hulu Sungai Tengah dan Balangan. Jadi kita berharap kepada para jemaah untuk mengambil keuntungan dari perayaan Maulid Agung ini. Mengambil keuntungan, bahasa kampungnya tampulu. Nah, tampulu ada kesempatan kita mengadakan Maulid bersama guru kita tercinta, bersama para habaib. Nah, kita ingin melibatkan para jemaah sekalian dalam perayaan Maulid Agung tersebut. Nang ada harta silahkan dengan harta, nang ada dengan tenaga silahkan dengan tenaga. Nah, jadi jemaah nang ada ini nih, karena kemungkinan besar kalau tahun tadi dia sudah 2-3 kali lipat nang hadir daripada jemaah kita biasa, apalagi ini malam, tahun ini kan siang panas hari itu, apalagi ini malam kita mengadakan. Nabi mengatakan man fariha bina parih Nabi, siapa gembira dengan kami maka kami pun gembira dengan dia. Siapa gembira dengan kami akan gembira dengan dia. Dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah Barzanji ada riwayat dari Rasulullah, man anfaqa dirhaman li maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Siapa-siapa menafkahkan 1 dirham untuk maulidku, ujar Nabi, seakan-akan dia menafkahkan segunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu besarnya infak di jalannya Rasulullah. Kenapa begitu bernilai? Karena terhubung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang melibatkan diri dengan perayaan Maulid Agung dengan tenaga karena dia gembira dengan, dia cinta dengan baginda Nabi, maka itu menunjukkan bahwa Nabi gembira dengan dia, cinta dengan dia. Dan sebagai Nabi mengatakan tadi, man parihabina parih Nabi, siapa gembira dengan kami, kami pun akan gembira dengan dia. Karena itu ulun berharap juga orang-orang sekitar sini, artinya niatakan kalau ada sedikit rezeki untuk menjamu tamunya Rasulullah. Adakan rest area untuk menjamu tamunya Rasulullah. Apalagi kita untuk mengagungkan itu, karena mulai pagi akan diadakan semaan Quran, khataman Quran bil ghaib. Insyaallah para penghafal Quran sebalangan kena akan hadir di tempat kita membaca Quran dengan bahapal dari pagi sampai sore.
Nah jadi kena habis asar betamatnya. Nah jadi begitu betamat kena jemaah nang sungsung datang nah hendak menghadiri khataman itu berdua apa hendak. Karena di hadis 60.000 malaikat akan mengaminkan doa orang khataman Quran itu. Nah, jadi niatakan menjamu penghafal Quran apa ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran, penghafal Quran itu adalah keluarga Allah. Keluarga Allah dan orang-orang diistimewakan oleh Allah. Orang-orang yang hadir di maulid itu adalah tamunya Rasulullah. Ayo dagang menggampang. Jadi niatakan itu menjamu keluarga Allah, menjamu tamunya Rasulullah, ya kan? Ulun ini mengajak ud'u ila sabili rabbik, terutama bagi jiran tetangga, jiran majelis ini nah. Amun masalah duit, ulun insyaallah seandainya kada membawa pian, ulun sudah siap duit untuk mengadakan Maulid Agung nih. Ketika ulun bicara lawan guru, ulun sudah menyiapkan duit nih toh. Tapi ulun mengajak kalau sampian hendak menjamu tamu Rasulullah, hendak menjamu ahlullah, keluarga Allah, para penghafal Quran. Nah, jadi dan sedikit saja kita infakkan untuk Rasulullah, nilainya tadi napa 1 dirham yang kita infakkan untuk maulid Rasulullah itu nilainya sama kita bersedekah berimpak sagunung amas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau para jamaah misalnya hendak nang materi wadai, materi apa untuk res area ulun kepingin itu. Karena ulun padahi lawan guru karena artinya bahwa jemaah kita ini nas begitu cintanya lawan Nabi, mereka mengadakan rest area sepanjang jalan Bungin ini ya kalau apalagi ada betahapian santri kami orangnya pelapar aja juga orangnya siap aja memakannya yang ada. Jadi insyaallah tanggal 8 September malam Senin acara kita atau acara kita. InsyaAllah dihadiri ayahanda pengasuh beserta para habaib, Habib di Barabai dan Habib di Balangan kita insyaallah kita kumpulkan. Untung benar kita tak kumpul lawan para guru, tak kumpul para habaib. Mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia bersama mereka, Allah akan mengumpulkan kita di akhirat bersama mereka dalam surganya Allah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.